Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Aulia Azhara dan rekan saya Anas Muhammad Fajar Asyamasi ingin mempresentasikan materi tentang dakwah multikultural. Dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan, seruan, panggilan, atau jamuan. Dakwah dapat dilakukan secara lisan atau perkataan, yaitu dakwah bilisan, dan dakwah juga bisa dilakukan dengan perbuatan, yaitu dakwah bilhal. Dakwah secara terminologi, para ahli banyak memberikan definisi-definisi, diantaranya dari Asep Muhyiddin. Menurut Asep Muhyiddin, dakwah adalah upaya kegiatan mengajak atau menyeru umat manusia agar berada di jalan Allah, sesuai dengan fitrah dan kehanifannya, secara integral, baik itu secara lisan maupun secara perbuatan. Selanjutnya yaitu multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti budaya. Maka multikultural adalah kehidupan masyarakat yang beragam menyangkut nilai, sistem, dan juga budaya. Selanjutnya yaitu masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan seperti suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Multikulturalisme menuntut masyarakat untuk hidup toleransi dan saling pengertian terhadap perbedaan kebudayaan. Dengan demikian, multikulturalisme akan menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama manusia dan akan menjadikan alat untuk membina dunia yang aman dan juga sejahtera. Selanjutnya yaitu dakwah multikultural. Dakwah multikultural merupakan kegiatan dakwah yang orientasinya secara spesifik untuk mengajak atau menyeru manusia dengan cara mengutamakan nilai-nilai budaya yang ada pada suatu masyarakat yang majemuk dan atau masyarakat yang beraneka ragam dengan berbagai kekhasannya. Selanjutnya yaitu strategi dakwah multikultural. Yang pertama yaitu pentingnya mubalik mengetahui terlebih dahulu kondisi mad'u sebelum berdakwah. Yang kedua yaitu mubalik seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial mad'u dalam menentukan materi dakwah yang relevan. Yang ketiga yaitu mubalik dalam menyampaikan materi dengan cara memberikan pilihan dan problem solving daripada menggurui dan menyalahkan ataupun mencaci maki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Anas. Konsep dakwah multikultural. Secara konsep dakwah multikultural memiliki dua pandangan dengan makna yang saling berkaitan. Yang pertama, multikultural sebagai kondisi kemajuan kebudayaan atau pluralisme budaya dari suatu masyarakat. Kondisi ini mengonsumsikan sikap toleransi. Yang kedua, multikulturalisme merupakan seperangkat kebijakan pemerintah pusat yang dirancang sedemikian rupa agar seluruh lapisan masyarakat dapat memberi perhatian dengan penuh kepada kebudayaan dari semua etnis atau suku budaya. Tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, mengubah tatanan masyarakat lama. Artinya dakwah multikultural ini bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat yang masih memegang nilai lama yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan, keadilan, perdamaian Islam, dan semacamnya. Yang kedua, transformasi nilai-nilai Islam, yaitu menyampaikan nilai-nilai seperti persaudaraan, keadilan, kasih sayang, tolong-menolong, dan konteks budaya yang berbeda tanpa kehilangan inti ajaran Islam tersebut. Yang ketiga, dakwah mengakui adanya perbedaan mad'u yang secara individu dan budaya. Pengakuan ini mendorong pendekatan yang lebih personal dan empatik dalam menyampaikan
pesan Islam agar dapat diterima lebih baik. Di sini dakwah juga mengakui adanya perbedaan mad'u secara individu dan budaya. Yang pertama, dakwah menganggap masing-masing mad'u mempunyai perbedaan derajat sesuai dengan kedudukan dan presentasinya. Yang kedua, dakwah perlu menumbuhkan interaksi antara mad'u melalui cara konvensional dan komunikasi. Yang ketiga, dakwah perlu mendorong tumbuhnya sikap menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing individu untuk mewujudkan keadilan. Tujuan dakwah pada dasarnya adalah yang pertama mengubah tatanan masyarakat lama, baik secara evolusi maupun secara revolusi, nilai maupun kelembagaan dari suatu kondisi mengarah kepada suatu kondisi yang telah terkonseptualisasikan. Yang kedua, transformasi nilai-nilai Islam sebagai solusi yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan beberapa kemungkinan apabila teori resistensi ini terjadi. Misalnya terjadi gejolak budaya pada level mad'u, begitu juga gejolak pada diri yang dai atau terjadi gejolak antara dai dan mad'u. Dalam suatu kondisi tertentu terjadi kompromi budaya, baik pada tatanan kesetaraan ide maupun pada tatanan konkret hasil produk budaya terjadi dominasi salah satu kekurangan gagasan dan budaya baik pada dai maupun mad'u, atau akan terjadi ketidakjelasan pada budaya yang mengarah pada format budaya baru dan kembali ke tradisi lama karena tidak ada yang dominasi antara budaya-budaya yang ada. Akan tetapi yang terakhir ini biasanya kemungkinan kecil terjadi. Prinsip dakwah multikultural ada 4. Yang pertama ukhuwah, persaudaraan. Yang kedua huriyah, kebebasan. Yang ketiga musawah, persamaan. Yang keempat adalah keadilan. Dan sebagai berikut, inilah penjelasan ukhuwah, yaitu persaudaraan, menekankan pentingnya persatuan di antara kelompok yang memiliki perbedaan budaya, suku, ras, dan bahasa. Yang kedua, huriyah, kebebasan, artinya dakwah itu tidak boleh memaksa, melainkan dilakukan dengan pendekatan yang persuasif dan penuh toleransi. Yang ketiga, musawah, yaitu persamaan. Maksud persamaan ini adalah menegaskan bahwa semua manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memandang latar belakang atau etnis. Jadi di Indonesia itu beragam budaya dan suku itu tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah yaitu keadilan. Keadilan ini mengacu kepada perlakuan yang adil terhadap semua individu. Esensi dari dakwah multikultural tadi adalah upaya seorang atau lembaga yang mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran, sehingga dakwah bermaksud ajakan kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa, ras, dan gender ataupun umur untuk memahami, mempercaya atau mengimani dan mengamalkan ajaran Islam, juga mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran tercangkup dalam pengertian kebudayaan baik secara individual maupun secara kelompok, dengan bergandengan tangan saling mendukung dengan proses-proses kesederajatan pelaku secara individual. Nah, semangat ukhuwah dalam berdakwah menjadi sangat signifikan. Dakwah bukan untuk menebar kebencian atau permusuhan yang dapat melonggarkan bahkan memecahkan ikatan kebinekaan. Dalam kerangka rahmatan lil alamin, dakwah juga harus memberikan ruang kebebasan atas persamaan bagi setiap komunitas atau masyarakat yang beragam. Pemaknaan pada suatu keyakinan atau kebenaran tertentu yang dianut suatu kelompok merupakan pelanggaran atau prinsip rahmatul lil alamin. Ini semangat kebebasan ini tentu harus dibingkai dalam semangat keadilan, bukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Kesimpulannya, oleh karena itu, strategi dakwah dalam konteks masyarakat multikultural tidak sekedar bersifat seruan keagamaan atau mengamalkan ajaran Islam secara baik, mengajak masyarakat untuk tidak soleh dalam ketaatan beragama, tetapi lebih diarahkan atau ditunjukkan untuk kesejahteraan hidup. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassumma salatu wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.